Dan kalau misalnya kita lihat sekarang, coba kita mungkin ke salah satu chain yang banyak ditanya juga, BNB, Bro. Oke. Jadi ini kita akan bahas berdasarkan market cap ya, teman-teman. Jadi dari market cap kita akan lihat dari yang besar-besar market cap-nya itu seperti apa. Mungkin kita bisa lihat BNB. Ya, BNB memang chartnya saya ngomong mirip ya dengan chart Bitcoin. Dia ini harga pre-pump dari Trump presidential election, terus kemudian dia rip up, dia kembali lagi ya ke level di mana Trump sebelum menjabat ya. Dan I think sama ya outlooknya dengan Bitcoin, range di mana sekitar ya harga sekarang sampai $500 ini area yang sangat di defense ya oleh CZ, oleh Changpeng Zhao. Kenapa? Karena memang dia ini nggak mau ya dia keluar ya dari level ini, dan ya data dari Messari juga menunjukkan ya the most important chain di Q1 2026 kedua ya setelah Ethereum itu BSC. Ya. Kalau kita lihat Solana memang setelah Trump extraction event itu dia masih belum kembali. Cuman BSC beberapa kali kalau teman-teman lihat berbagai token di jaringan BSC itu jadi all time high, jadi berbagai top gainer. Ya, setiap minggu ada yang top gainer. Ya. Aktif berarti chainnya ya. Aktif ya. Sebenarnya kayak para pemainnya ke sana semua ya, para big playernya, karena ya CZ ya mau nggak mau ya setelah dia menjalani hukuman ya waktu itu dia langsung fokus ya balikin lagi, dan in that moment ya itu momen dimana Solana itu mulai turun ya. Sekarang Solana ada di nomor 4 yang mana ya kalau kita lihat sekarang coba dihidupin lagi ya dengan KOL-KOL-nya seperti Ansem, meskipun saya ngomong ya ke teman-teman yang main-main seperti itu, likuiditasnya nggak terlalu gede sebenarnya ya. Betul. Market cap 400 juta, kemudian liquidity cuma 2 juta ya kan. Balik lagi yang kaya ya orang-orang itu pun juga duitnya nggak bisa dikeluarin. Jadi jangan bakar uang kamu ya di hal-hal yang super spekulatif. Betul. Kecuali sangat gatel sekali ya. Betul. Karena ketika kita ngomong bear market seperti ini, cuman 3 protokol yang actually making money, bro. Pertama prediction market ya karena ada Piala Dunia. 2 perp dex ya, orang suka trading yang leverage itu tadi ya. Dan ketiga adalah launcher dari meme coin. Jadi 3 ini yang mana the most extracting money machine. Deep liquidity mereka. Ya, liquidity 3 itu. Jadi 3 itu memang sektor yang masih paling menjanjikan ya. Dan kemarin pun juga Solana baru ada ya, World XYZ, yaitu salah satu platform lagi ya, prediction market yang mana dia launching di tengah keadaan bear market seperti ini. Ya banyak orang ya yang mana melihat ya momen Piala Dunia ini kemudian dijadikan suatu event ya untuk mereka building platform mereka sendiri. Dan kita bisa lihat Ripple ini kan mau ngeluarin ini RLUSD ya. Jadi mereka mau bikin opening new payment rails ya di baratnya di ledgernya XRP. Jadi mereka mau ya balik lagi semuanya mau kuenya Paulo ya. Pasti mereka karena mau the biggest ya. Ya mereka mau ngambil kuenya Paulo, regulated cross border dan on chain payments juga. Nah tapi dari segi harga sendiri bagaimana bro XRP ini sekarang? XRP kayaknya harganya yang paling kepukul ya. Karena apa? Mereka kan expecting adanya ETF ya, approval ya. Waktu itu kan kayak udah saya gambar ya, dan terjadi ya. Dari kita ngomong live terakhir, saya kalau lihat chartnya ini kayaknya bisa ditarik sampai kayak 0,2 nih ya. Dan ini masih sesuai dengan gambar. Kayak 0,2 bener-bener pre-bull market run. Terus dia konsolidasi in the summer. Baru dia gaining momentum lagi. Karena ini kan kita ngomong chartnya pohon Natal ya teman-teman ya. Apa sih maksudnya chart pohon Natal? Itulah chart yang mana dia nggak akan pumping anytime soon ya. Chart ini gambar. Ya kita ngomong pohon Natal ya, gambar pizza lah ya. Nah ini pizza yang kebalik ini cuman ya. Nah ini kalau dia udah naik ya harganya, dia bentuk segitiga ya, dia akan turunnya itu sampai bawahnya ya. Baru sebelah itu sampai bawah dia begini lagi untuk gaining confidence. Ya saya berkali-kali menyampaikan jangan coba ya menangkap pisau jatuh, apalagi patternnya sesuatu yang dia udah naik signifikan, terus dia distribusi lama nih kayak di sini. Nah, dia turunnya tuh sakit banget ya. Kenapa? Karena next psychological support selalu ada di area bawah sini. Karena kan selama dia mengalami kenaikan ini nggak ada konsolidasi waktu itu ya. Kayaknya berita apa tuh waktu itu? Ya, jadi harus hati-hati dengan chart yang mana dia naik tanpa adanya konsolidasi apapun. Dia nggak ada supportnya.
Ya. Nextnya kita akan bahas Solana bro. Solana kan harganya sekarang di 79 ya. Dan tahun lalu tuh kalau nggak salah sekitar 200-an lebih, bahkan sampai 230. Ya. Di harga seperti sekarang ini bagaimana kita melihatnya Solana dalam technical analysis? Ya, Solana sama ya seperti XRP ya. Kita kalau ngomong big support ya, sesuai order block ada di 40, terus kemudian ada di sekitar 10. Ya, karena ini sama seperti XRP, ya dia naik ya, kemudian distribusi lama gitu ya. Naiknya signifikan, gak ada support. Ya. Dia kalau turun selalu balik ke harga pre-pump-nya. Meskipun sekarang ya banyak influencer yang coba hidupin Solana lagi, I think ya kalau kita lihat data lah ya, Solana memang di masa yang sangat struggling ya. Mungkin kita bisa lihat nih data dari Devi Lama. Ya ini secara TVL ya dia drop parah ya. Volume sebenarnya yang paling props volume ya, DEX volume, Sol volume sendiri ya ini turun ya, turunnya sangat signifikan ya. Yang mana kalau kita lihat secara ya ini ya garis besar dia memang paling top ya. DEX DEX volume itu ada di awal Januari 2025. Ya, kita ingat ya Januari 2025 apa yang terjadi ya, Trump luncurin tokennya dan Melania luncurin ya tokennya Melania itu di Januari 2025 ya, dan itu sejak saat itu ya kita cuma melihat ini adalah chart penurunan ya teman-teman, menunjukkan memang orang belum balik trending lagi, dan sekarang rasio antara trader dibanding developer meme coin di Solana itu 1:20. Ya. Jadi yang mau nge-trade token micin di sana tuh 1, yang bikin token micinnya tuh 20. Banyak sekali. Jadi supply-nya jauh lebih banyak daripada demand-nya. Ya. Yang mana ya nggak stabil ya kalau kayak gitu. At least kalau kita misalkan ngomong ada 20 trader, 20 developer, itu pun juga zero sum ya sebenarnya. Betul. Ya ada satu yang mati, satu lagi menang, satu mati, satunya menang. Cuman kalau satunya nge-trading, 20-nya ini memangsa satu orang ini, bahkan developernya pun sekarang yang bikin koin micin tuh juga nggak untung karena nggak ada yang mau beli ya koinnya. Mereka sendiri yang beli, mereka sendiri yang ngerugiin mereka sendiri dengan jual token-tokennya ya. Jadi kita kan bahas satu chain yang paling banyak dipakai sebenarnya, ini use case kan banyak untuk transaksi ya teman-teman USDT pasti tahu, yaitu Tron bro. Justin Sun ini ya. Gimana Justin Sun ini? Tron. Ya. Kita kalau lihat ya data memang dari Mesari, Tron ini di bawahnya Solana ya, nomor 5. Oke. Ini benar-benar performance dari kuartal sebelumnya ya, teman-teman. Secara market cap ya semua pasti relatif cenderung turun ya. Kemudian dari stablecoin market cap ya memang dia masih setengahnya ya dari Ethereum, dan total fee ya yang di generate actually dia lebih profitable ya, bahkan daripada Ethereum, bahkan daripada BNB ya. Kenapa? Karena ini kan bener-bener ya kita ngomong kalau di bola ini gelandang pembawa air ya. Orang kalau transfer USDT selalu pakai Justin Sun punya chain ya. Jadi dia memang jauh lebih profitable ya bahkan daripada Solana ya. Karena ya memang nggak ada orang yang develop koin micin atau bikin aplikasi ya yang apa-apa ya di situ. Cuman orang kirim USDT ya di sana. Jadi Tron, TRX harganya relatif lebih oke ya. Terakhir ya saya membuat analisa ya, ini dia patternnya sebenarnya mirip ya dengan Hyperliquid. Cuman Tron ini benar-benar di weekly chart ya kita ngomong dia respecting ya trendline ini, pola ascending triangle ya dari titik low ya ini membuat ya higher low ya, di sini juga higher low. Jadi ini weekly chart sebenarnya membuat higher low ya. Jadi kalau market bottoming ya I think Tron juga akan bottoming di sini, dan dia cenderung ya long term vision saya bisa melihat ya ini aset ke $1 ya untuk Tron. Iya. Ya bilioner dari Hong Kong. Ya. Nextnya ini yang banyak di request juga sama teman-teman yaitu Hyperliquid bro. Kita mungkin bahas baik secara fundamental dan juga teknikal ya. Ya, secara price action ya Hyperliquid ya kalau kita lihat ya daily chart ya dia dalam fase konsolidasi sebenarnya. Cuman konsolidasi ini belum tentu kita ngomong konsolidasi dia breakout ke atas. Ya. Bisa konsolidasi breakout ke bawah ya. Kalau harga mengalami kenaikan, kemudian dia udah jenuh ya dia konsolidasi. Kalau dia break area below ya dia melakukan yang namanya distribusi. Dan Hyperliquid menurut saya di level ini ya, di titik ini dia memang prove a lot of people wrong dengan
dia tetap memiliki performance ya ketika bear market sekarang dia token yang naik sendiri ya. Cuman secara perspektif risk to reward ya agak kurang menarik ya bagi kita membeli suatu aset yang mana udah overextended dan dia berpotensi melakukan distribusi ya. Jadi chartnya berkonsolidasi cuman potensi naik atau turunnya ya dengan valuasi yang ada ya, hype-nya yang udah ada. Kemudian market yang sudah dewasa ya kita ngomong 50-50 take lah ya sekarang. Ya. Karena apa ya? Banyak propdex lain yang mana volumenya mirip-mirip, valuasinya jauh di bawah hyperliquid. Price actionnya juga masih tidur. Ya. Token-token yang lain. Dan secara fundamental juga dia udah burn 16% ya dari token supply dalam kurang dari 2 tahun. Dan juga mereka melakukan buyback ya, dari 99% trading fee-nya dipakai untuk buyback. Ya. Jadi apakah lu melihat trading volume-nya akan masih bisa grow nih di hyperliquid atau enggak? Karena kan sebenarnya fundamental dia kenaikan harganya adalah dari hasil dia buyback tokennya kan, yang di-generate dari trading fee. Ya. Apakah akan grow nih dari trading volume-nya untuk hype? Ya selama ya Jeff ya masih memainkan flywheel yang sama dan sebenarnya memang hyperliquid ini produknya bagus ya, komunitasnya kuat. Mereka juga tumbuh bersama community ya, setiap kali community memberikan suatu saran, memberikan suatu masukan, mereka langsung kayak gercep ya. Dan kalau kita lihat ya platformnya hyperliquid sekarang memang kita bisa trade anything ya bro di sana. Ya prediction market masuk, kemudian mereka juga punya token-token di ekosistemnya sendiri yang meskipun nggak flourish dengan signifikan, ya orang bisa trading oil dan lain sebagainya di sana. Ya secara platform ya memang one to go platform lah. Cuman apakah ya dia tetap bisa ya menjaga price momentum sedemikian ya, karena kan yang udah dapat airdropnya meskipun masih dikasih beberapa season ya mereka kan gatel ya untuk merealisasikan keuntungannya ya. Dan hyperliquid kan memang dari bear market dari bull market sebelumnya, projectnya kan juga udah eksis juga ya, sehingga banyak yang udah farming ini udah bertahun-tahun. Dan mereka dapat life changing money dari sini ya, misalkan farming 10.000 dapat $1 juta. Ada poin di mana mereka akhirnya ya memilih untuk merealisasikan keuntungan, dan ketika momen itu terjadi ya pasti ya ada sell off juga ya. Jadi memang sekarang secara perspektif dari risk to reward hype saya ngomong 50-50 lah ya, udah overextended, udah banyak make life changing ya, memang bagus ya produknya. Cuman apakah mereka akan melakukan flywheel yang sama terus dengan atraksi yang sama terus ya, kita lihat lah, orang pasti mau exit juga ya endingnya.